Dengan ibu jangan durhaka, dengan Allah tidak murka, dengan bapak hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Dewan Juri. Apa kabar? Pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmi. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Indrajaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Cikberana dari Langno. Cerita ini pastinya seru dan menyenangkan. Penasaran kan? Mari kita dengar bersama-sama. Di sebuah dusun terpencil di pesisir Langno, hiduplah seorang janda bernama Cik bersama 12 orang anaknya. Kehidupan mereka sangat jauh dari kecukupan. Cik bekerja banting tulang setiap hari, mulai dari mencari kayu bakar hingga menumbuk padi milik warga desa. Meskipun hidup dalam kemiskinan, kasih sayang Cik kepada ke-12 anaknya tidak pernah luntur. Baginya, melihat anak-anaknya kenyang adalah kebahagiaan terbesar. Meskipun ia sendiri seringkali harus mengenyam perutnya dengan air putih saja. Suatu sore yang dingin, Cik berhasil mengumpulkan sedikit beras sisa upah kerjanya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menumbuk beras tersebut hingga menjadi tepung yang halus. Ia berniat membuat apam sebagai suguhan istimewa bagi anak-anaknya yang sering mengeluh lapar. Senja mulai turun, Cik mulai menyalakan api di tungku. Aroma harum adonan apamnya terpanggang mulai menyerba ke seluruh ruangan rumah panggung mereka yang reot. Anak-anaknya yang berjumlah 12 orang itu segera berkumpul mengelilingi tungku dengan mata berbinar-binar. Apam pertama matang. Cik mengangkatkannya dan meletakkannya di atas piring bambu. Dalam sekejap, anak-anaknya berebut dan apam itu habis seketika. Cik tersenyum kecil. Lalu ia menuangkan adonan yang kedua. Kejadian itu berulang terus-menerus. Setiap kali apam diangkat dari tungku, anak-anaknya langsung menyambarnya tanpa sisa. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, "Ibu, apakah ibu sudah makan?" Atau, "Ibu, ini bagian untuk ibu." Waktu terus berjalan hingga tengah malam. Cik sudah sangat kelelahan. Pinggangnya terasa patah karena
panas, peluh membasahi keningnya. Lalu ia terus memasak dengan harapan di apam terakhir nanti ia bisa merasakan sedikit sisa untuk menganjak perutnya yang sudah perih karena lapar. Namun, ketika adonan di tempayan benar-benar habis, apam terakhir pun tetap ludes dilahap oleh anak-anaknya. Kemudian mereka tidur satu persatu, meninggalkan ibu mereka yang duduk termangu di depan tungku yang mulai padam. Di tengah kesunyian malam, Cik merasakan sesak di dadanya, bukan hanya karena rasa lapar yang melilit, tapi karena rasa kecewa yang luar biasa. Ia hanya dianggap sebagai mesin penyedia makanan, bukan sebagai ibu yang patut dikasihi. Dengan air mata yang menetes, ia bergumam pelan namun penuh luka. Jika setiap suap yang kusediakan tidak pernah kalian sisakan untukku, jika kalian tidak lagi memiliki rasa iba pada ibumu yang tua ini, maka lebih baik aku pergi. Mungkin kalian akan mengerti arti kehadiranku saat aku sudah tidak ada lagi. Cik berdiri dengan kaki gemetar. Ia meninggalkan rumahnya dan berjalan menuju tepi sungai di kegelapan malam. Sesampainya di tepi sungai, ia bersimpuh dan mengadahkan tangannya ke langit. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari rasa sakit hatinya. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini sebagai batu, agar hamba tidak lagi merasakan lapar dan perihnya oleh darah daging hamba sendiri. Seketika itu juga, langit yang tadinya sunyi seolah menjawab. Tubuh Cik perlahan mengeras dan mendingin. Dari kaki hingga kepala, ia berubah menjadi bongkahan batu yang besar. Konon, batu tersebut memiliki bentuk yang unik, menyerupai sosok wanita yang tengah merana. Setelah Cik berubah menjadi batu, sang anak pun berlari menuju tepi sungai. Mereka menjerit histeris melihat sosok ibu yang mereka cintai telah berubah menjadi dingin dan keras. Ibu, ibu, jangan tinggalkan kami, ibu. Ibu, maafkan kami, ibu. Ibu, kembalilah, ibu. Maafkan kami, ibu. Ibu, ibu. Satu persatu dari mereka memeluk batu itu. Mereka menangis meraung-raung, meratapi kerakusan mereka. Sang anak pun bersimpuh, menyesali ketidakhadirannya saat ibunya berjuang sendirian. Mereka tidak mau beranjak dari sana. Mereka memohon agar nasib mereka disamakan dengan sang ibu. Akhirnya satu persatu dari mereka ikut membantu menyusul sang Cik dalam keabadian.
Nah teman-teman, kalian tahu apa kesimpulan dari cerita ini? Kesimpulannya adalah legenda Cik Beranak dari Lamno adalah sebuah tragedi tentang puncak kehancuran hati seorang ibu akibat ketidakkepedulian darah dagingnya sendiri. Cerita ini menggambarkan bagaimana kelelahan fisik yang dibarengi dengan rasa lapar yang hebat akhirnya berubah menjadi luka batin yang tak terperikan ketika ke-12 anaknya menunjukkan ketamakan tanpa memikirkan keberadaan ibu mereka. Sekian cerita saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.